Saya dari kelompok 3 atas nama Antoni Odilotapung ingin memaparkan materi tentang efek rumah kaca. Normalnya, pada siang hari, matahari menyinari bumi hingga membuat permukaan bumi menjadi hangat. Dan pada malam harinya, permukaan bumi menjadi dingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi makin hangat dari tahun ke tahun. Efek rumah kaca mampu menghangatkan bumi hingga rata-rata 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius hingga membuat kehidupan menjadi lebih baik dan layak dihuni. Tanpa adanya efek rumah kaca, dunia hanya akan menjadi tempat yang beku, tidak dapat dihuni. Untuk beberapa kondisi menguntungkan, tetapi lebih banyak dampak yang merugikannya. Adapun penyebab dari efek rumah kaca sendiri. Gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca antara lain uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, ozon atau O3, nitrous oksida atau N2O, CFC atau klorofluorokarbon, dan HFC atau hidrofluorokarbon. Sebenarnya, gas-gas tersebut di atas diperlukan agar bumi tidak terlalu dingin. Akan tetapi, sejak revolusi industri, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi makin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia sendiri. Yang pertama, penebangan liar dan pembakaran hutan. Keberadaan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca karena untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Dengan makin maraknya penebangan liar akan menjadikan berkurangnya media untuk mengurangi efek rumah kaca. Tak hanya itu, pembakaran hutan secara besar-besaran juga menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca. Jika hutan dibakar, akan terbentuk hasil samping berupa gas rumah kaca seperti CO2. Gas ini akan dilepas ke udara dan menjadi penahan radiasi sinar matahari. Limbah rumah tangga jika dibiarkan begitu saja akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengering sampah. Industri peternakan seperti kotoran sapi ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Makin banyak limbah peternakan yang biarkan begitu saja, makin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Dampak efek rumah kaca. Sebaiknya kita bergerak untuk menanggulangi efek rumah kaca yang berbahaya. Jika tidak, dampaknya makin besar dan mengancam kehidupan kita di muka bumi. Adapun cara mengatasi efek rumah kaca supaya tidak mengancam kehidupan. Yang pertama, dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Yang kedua adalah mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Yang ketiga, laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan pertumbuhan karang dan ekosistem lainnya. Dampak efek rumah kaca. Sebaiknya kita bergerak untuk menanggulangi efek rumah kaca yang berbahaya. Jika tidak, dampaknya makin besar dan mengancam kehidupan. Yang pertama, dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dan yang kedua, yaitu mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem.
Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah yang rendah. Dampak yang ketiga, laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Keempat, menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Saya akan memperjelaskan bagaimana cara penanggulangan efek rumah kaca. Baik, cara penanggulangan efek rumah kaca yang pertama itu hemat energi listrik. Dengan menghematkan penggunaan energi listrik, kita dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara. Karena pemakaian batu bara ini dapat mengemisi karbon dioksida di udara. Yang kedua, mengalih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Karena dalam pupuk non-organik ini atau pupuk kimia ini mengandung karbon dioksida, maka dengan itu kita harus menggunakan pupuk organik yang dapat mengoptimalkan penghasilan pertanian yang melimpah. Yang ketiga, penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan ini dapat mengurangi karbon dioksida yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Memang di Indonesia jarang ditemukan atau kurang banyak penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan karena mahal. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa membelikan bahan bakar tersebut. Bahan bakar ini seperti panel surya dan bahan bakar listrik karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya lingkungan. Yang keempat, mengolah limbah peternakan. Limbah merupakan salah satu di antara penampung gas rumah kaca, terlebih limbah peternakan. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana, limbah peternakan bisa diolah menjadi biogas. Biogas ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang sebagai pengganti bahan bakar fosil. Yang kelima, penggalangan reboisasi. Kita sering menebang pohon, menebang hutan sembarangan, membakar hutan.